Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setelah menjalani ibadah puasa Ramadan yang penuh berkah, lalu kita lanjutkan dengan semangat beribadah di bulan Syawal. Tak sedikit dari kita yang mulai merasakan kelelahan, bukan karena lemahnya iman, bukan pula karena menurunnya semangat, tapi tubuh ini memang punya batas. Lelah fisik meski semangat tetap menyala. Namun kita perlu ingat bahwa kelelahan adalah bagian dari fitrah manusia. Ia bukan tanda kelemahan, tapi tanda bahwa kita bergerak, kita berjuang, kita hidup di jalannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya yang artinya hanya miliknya siapa yang di langit dan di bumi. Malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Mereka yaitu malaikat-malaikat bertasbih pada waktu malam dan siang dengan tidak henti-hentinya. Quran surat Al-Anbiya ayat 19 hingga ayat 20. Malaikat tak pernah lelah. Tapi kita bukan malaikat, kita adalah manusia, makhluk yang diciptakan dengan rasa letih sebagai bagian dari perjalanan hidup. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Allah berfirman, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam susah payah. Quran surat Al-Balad ayat yang keempat. Kemudian di ayat yang lain, Allah juga kembali mengingatkan kita, wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Quran surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-6. Subhanallah, Allah menyebut kita semua lelah karena kita semua bekerja, kita semua bergerak, kita semua sedang dalam perjalanan panjang menuju Allah, menuju akhir hidup, menuju pengadilannya. Yang menarik adalah kelelahan itu bukan hanya dialami oleh orang-orang yang taat. Ketika seorang mukmin lelah karena berpuasa, orang kafir pun lelah karena mengejar dunia. Ketika seorang hamba letih karena qiyamul lail, orang fasik
juga letih karena berbuat maksiat. Semua manusia lelah, namun lelah kita berbeda dengan lelah mereka. Lelah kita berpahala, lelah kita penuh harapan pada rahmat Allah. Sedangkan lelah mereka hanya membawa kehampaan. Allah menegaskan di dalam Al-Quran, jika kamu merasa sakit, sesungguhnya mereka pun merasakan sakit sebagaimana kamu rasakan, tetapi kamu berharap kepada Allah apa yang tidak mereka harapkan. Quran Surat An-Nisa ayat 104. Betapa mulianya kelelahan seorang mukmin. Bukan semata lelah yang sia-sia, tapi lelah yang bisa menjadi penebus dosa, lelah yang bisa mengangkat derajat, lelah yang bisa menjadi alasan untuk bebas dari api neraka. Sahabat yang dirahmati Allah, dan di saat futur datang, saat kelelahan merayap dan semangat menurun, maka kembalilah kepada Al-Quran. Dengarkan firman Allah dalam Quran Surah Al-Insyirah, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 5 dan ayat 6. Ayat ini diulang 2 kali, bukan tanpa alasan, karena Allah tahu kita butuh diyakinkan bahwa di balik semua kelelahan ini ada kemudahan, ada pahala, ada rahmat, ada surga yang menanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah merasa berat menanggung beban dakwah hingga Allah menghibur beliau, dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu engkau pun ridho. Quran Surat Ad-Duha ayat yang kelima. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jika kita saat ini merasa letih, ketahuilah kita tidak sendiri. Bahkan Nabi pun berdoa agar hatinya diteguhkan. Ya muqallibul qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Kelelahan adalah ujian cinta. Siapa yang mampu bertahan, maka dialah yang selamat. Nabi SAW pernah bersabda, setiap pagi manusia menjual dirinya, maka ada yang membebaskan dirinya dari neraka, dan ada pula yang membinasakan dirinya. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, jangan pernah menyerah karena kelelahan, karena justru lelah yang kau rasakan dalam taat adalah bukti bahwa engkau sedang berjuang. Beristirahatlah sejenak, tapi jangan pernah berhenti, karena surga tak akan diraih oleh orang yang bermalas-malasan. Semoga setiap tetes peluh, setiap detik lelah, dan setiap sujud yang berat menjadi saksi yang menyelamatkan kita di hari tiada pertolongan kecuali darinya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.